Let's begin. Bab 4. Kultivasi. Marta terus menatap Wira. Kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya. "Bu, apa yang terjadi?" Wira bertanya. "Ternyata dia benar. Dia beruntung. Dia tidak membohongiku." Marta merasa sangat gembira. "Siapa yang benar, Ibu? Apa yang terjadi?" Wira merasa gugup karena kelakuan aneh ibunya saat ini. "Ayahmu, Nak," kata Marta gembira. "Ayah?" Wira mengangkat alisnya, jelas masih bingung dengan semua yang terjadi. "Iya sayang, saat baru lahir kamu mempunyai banyak masalah kesehatan dan tidak peduli apa yang aku coba, kamu tidak menjadi lebih baik. Ayahmu kembali dari salah satu petualangannya dan melihat betapa tidak sehatnya dirimu. Dia juga mencobanya semua yang dia bisa dan bahkan membawamu ke tabib terbaik yang dia kenal, tapi sayangnya tidak ada yang berhasil." Marta perlahan mulai menjelaskan. "Jadi bagaimana aku bisa sembuh, Bu?" Wira bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia tidak pernah tahu bahwa dirinya mempunyai masalah kesehatan saat baru lahir. "Sebuah mutiara," kata Marta. "Mutiara? Bagaimana mutiara bisa menyembuhkan seseorang?" Wira bertanya masih bingung. "Aku akan menunjukkannya." Marta tersenyum dan menceritakan apa yang terjadi pada putranya. Dalam salah satu petualangan ayahnya, dia secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kuil kuno. Ia melihat mutiara dengan segudang warna berputar perlahan di tengah ruangan tersembunyi candi. Di bawah mutiara yang berputar ada sebuah kitab suci. Setelah membacanya, dia terkejut dengan informasi yang dikandungnya. Dia dengan cepat menyimpan mutiara dan teknik kultivasi. Ya, teknik kultivasi yang dia anggap sebagai kitab suci adalah teknik kultivasi. Dia ingat perasaan yang dia dapatkan dari mutiara itu dan yakin bahwa itu tidak palsu. Deskripsi teknik kultivasi unik menyatakan bahwa setelah seseorang berasimilasi dengan mutiara setelah 15 tahun, mereka akan mampu menggunakan semua elemen. Melihat ini, dia ingin mengolahnya, tetapi sayangnya ada kendalanya. Pertama, mutiara hanya dapat berasimilasi dengan tubuh yang belum membangkitkan unsur apapun, dan dibutuhkan waktu 15 tahun sebelum menyelesaikan asimilasi dengan tubuh. Dia dengan sedih menyimpan mutiara dan teknik budidaya ketika dia menyadari tidak mungkin dia bisa menggunakannya sendiri. Dia sampai di rumah seminggu setelah kelahiran Wira dan menyadari situasi putranya. Setelah mencoba semua yang dia bisa, tetapi masih tidak ada cara untuk menyelamatkannya, dia menaruh semua harapannya pada mutiara itu. Jika mutiara memiliki kemampuan mengerikan yang memberikan seseorang kemampuan untuk melatih segalanya, maka untuk menyelamatkan seseorang tidak akan mustahil. Marta menolak gagasan itu ketika dia mengungkitnya. Ibu mana yang akan mengizinkan mutiara yang tidak dikenal ditempatkan pada bayinya? Tapi setelah suaminya membujuknya dan melihat tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Wira, dia lalu menggertakkan gigi dan menerimanya. 2 hari kemudian bayinya sudah sehat sebagaimana mestinya. Meskipun dia masih mengajak Wira untuk mengikuti tes, dia tidak tahu apakah Wira akan membangkitkan elemennya saat itu. Dia juga berharap ada kemungkinan dia akan membangkitkan suatu elemen, tetapi sayangnya Wira tidak melakukannya. Gagasan untuk memberitahu Wira tentang hal itu muncul di benaknya ketika dia melihat betapa depresinya Wira setelah tes. Tapi sekali lagi, bagaimana jika setelah dia mencapai usia 15 tahun, dia tidak membangkitkan elemen apapun? Lalu apa yang akan dia katakan padanya? Dia akan menjadi lebih trauma dibandingkan ketika dia tidak membangunkannya pada usia 12 tahun. Bahkan dia mulai kehilangan harapan ketika dia tidak ada perbedaan dalam dirinya setelah dia melewati usia 15 tahun. Gulungan itu menyatakan Wira harus menggunakan latihan fisik untuk mengasah tubuhnya yang telah dia lakukan selama hampir 3 tahun sekarang. Jadi wajar jika dia mulai merasa takut akan hal itu. Wira duduk tertegun dengan apa yang didengarnya. "Tapi, kenapa ibu tidak memberitahuku sebelumnya?"
Wira bertanya, ketika kamu melewati usia 15 tahun, apakah kamu membangkitkan elemenmu? Tanya Martha. Wira menggelengkan kepalanya. Aku tahu ini sepertinya alasan yang tidak masuk akal, tetapi jika aku bilang padamu ada sesuatu yang ditempatkan di dalam dirimu, dan kamu tidak akan membangunkan elemenmu pada usia 12 tahun, melainkan pada saat kamu berusia 15 tahun, kamu tidak akan mempercayaiku. Karena hal itu sudah diketahui di mana-mana bahwa seseorang hanya dapat membangkitkan elemennya pada usia 12 tahun. Meskipun ada beberapa yang terlambat berkembang, itu tidak dapat diprediksi sejak lahir. Mungkin setelah tes, kamu akan mulai merasa apa yang saya katakan itu benar. Tetapi bagaimana setelah kamu berusia 15 tahun? Lalu apa? Bahkan aku mulai kehilangan harapan, kata Martha dengan tenang. Mendengar penjelasan Martha, Wira tahu bahwa ibunya benar. Tidak mungkin dia akan mempercayainya jika ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membangunkan elemennya pada usia 12 tahun. Ketika dia memikirkan semua kemungkinan sakit hati yang dialami orang tuanya karena sifatnya yang sakit-sakitan saat baru lahir, dia merasa bersyukur karena mereka tidak putus asa. Meski itu berarti menaruh harapan terakhir mereka kepada mutiara yang tidak diketahui asal-usulnya. Setidaknya mereka hanya ingin menyelamatkan anak mereka. Meskipun pemikiran bahwa itu palsu dan mungkin membunuhnya terlintas di benaknya, dia ingat apa yang dikatakan ibunya saat itu. Dia sedang sekarat. Setelah beberapa saat, dia segera memikirkan kembali apa yang dia dengar. Jadi, sekarang bisakah aku menjadi elementalis? Wira bertanya lagi hanya untuk memastikan. Ya, bukan sembarang elementalis biasa, tapi yang mengontrol semua elemen, kata Martha sambil memegang tangan Wira dengan gembira. Mengontrol atas semua elemen, itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Bagaimana seorang bisa mengendalikan semua elemen? Wira bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu sayang, tapi yang aku tahu adalah ayahmu tidak akan pernah membohongiku dan tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu juga, kata Martha. Tunggu di sini. Martha berlari ke kamarnya dan mengeluarkan gulungan kuno. Dia menatap Wira sebelum menyerahkannya pada Wira dengan tenang. Pelajarilah baik-baik, katanya sambil menyerahkan gulungan itu kepada Wira. Wira lalu mengambil gulungan itu darinya, masih tidak tahu harus berbuat apa. Dia mempelajari gulungan itu dengan cermat sebelum membukanya. Kemudian dia melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Gulungan itu menunjukkan kepadanya cara yang tepat untuk mengembangkan teknik ini. Tanpa mutiara spiritual, siapapun dapat memiliki teknik tersebut tetapi tidak akan pernah bisa berkultivasi menggunakan teknik tersebut. Wira akhirnya menenangkan pikirannya. Tidak heran ibu begitu percaya diri. Benar-benar berharga, pikir Wira gembira. Wira merasa dia telah mendapatkan kembali sesuatu. Itu adalah keinginan untuk tumbuh kuat sejak dia masih kecil. Dia selalu ingin menjadi yang terkuat. Tetapi keinginan itu hilang pada saat ujian. Namun kini api tiba-tiba menyala kembali dan apinya berkobar lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya bisa berkultivasi. Saya pasti akan bekerja keras. Keras, Wira mengepalkan tangannya erat-erat. Wira lalu bergegas ke kamarnya karena dia tidak sabar lagi untuk mulai berkultivasi. Dia telah menunggu begitu lama dan sekarang akhirnya dia bisa mulai berkultivasi. Martha memandang Wira yang bergegas masuk dan tidak berkata apa-apa untuk menghentikannya. Dia tahu betapa dia sangat ingin menjadi seseorang elementalis. Dia merasa bahagia untuknya. Sekarang dia bisa mulai naik ke puncak. Dia tahu itu tidak akan mudah karena dia akan menghadapi banyak rintangan. Tetapi dia yakin bahwa dia pasti bisa mengatasinya. Dia telah mengatasi salah satu rintangan dalam perjalanannya. Dan itu juga salah satu yang tersulit. Wira masuk ke dalam dan segera mencoba memasuki keadaan meditasi sehingga dia dapat dengan jelas mengikuti pola tekniknya. Dia duduk dalam posisi lotus dan tidak bergerak untuk mencoba menenangkan pikirannya selama 10 menit. Dia akhirnya memasuki kondisi meditasi. Dia mengikuti instruksi yang ditulis. Di gulungan itu, dia mencoba mencari energi dalam tubuhnya untuk waktu hampir 1 jam. Sebelum menemukannya,
Tentunya setelah gagal beberapa kali, ditemukan sekarang untuk langkah kedua Wira. Sangat senang karena berhasil menemukan energi. Sekarang langkah selanjutnya adalah menggerakkan energi dalam pola tertentu di tubuhnya. Dia harus mengulangi lingkaran tersebut sebanyak 10 kali agar tubuhnya terbiasa. Wira mencoba pertama kali dan gagal memindahkan energi dari lokasinya saat ini. Namun dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah ketika dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki afinitas unsur apapun. Kurangi bicara sekarang karena dia dapat berkultivasi dengan memiliki afinitas dengan semua elemen. Lalu dia mencoba lagi, yang juga gagal. Dia terus mencobanya sepanjang malam tanpa kemajuan. Ketika dia benar-benar kelelahan, hari sudah hampir fajar. Dia pun terjatuh ke lantai dan tertidur di sana. Tubuhnya benar-benar lelah karena semua upaya. Saat dia bangun, hari sudah tengah hari. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan masih kelelahan. Jika elementalis normal mencoba apa yang dia lakukan, mereka tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu. Teknik kultivasi sangat merugikan tubuh manusia. Tidak heran diperlukan latihan fisik yang ketat sebelum seseorang dapat mulai mengolahnya. Jika itu adalah fisik saya sebelumnya, sebelum saya mulai berlatih, saya tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan, seru Wira saat merasakan pegal di sekujur tubuhnya. Proses berlanjut selama 2 hari sebelum Wira mulai membuat kemajuan kecil. Dia akhirnya bisa menggerakkannya meski sedikit, itu tetap sesuatu. Dia merasa sangat bahagia tetapi juga merasa sakit di sekujur tubuhnya karena kemajuan kecilnya. Karena latihannya yang kuat, ia mampu menahan rasa sakit lebih dari yang lain karena ia merusak tubuhnya hampir setiap hari dalam sesi latihan. Setelah seminggu berikutnya, dia sudah mampu menyelesaikan 1 lingkaran. Dia merasa bersemangat ketika membayangkan dirinya menggunakan elemen yang berbeda dan tidak bisa menahan tawa di tempat tidurnya. Dia tidak bisa tertawa dengan baik karena semua rasa sakit yang dialami tubuhnya. Selama proses lingkaran kedua, Wira merasakan rasa sakitnya sedikit bertambah. Dia sudah mulai terbiasa dengan rasa sakitnya, lalu semakin bertambah. Wira mendesis kesakitan saat sedang melakukan sirkulasi. Saya tidak bisa terus begini. Rasa sakit ini mungkin akan hilang sebelum sirkulasi saya selesai. Saya perlu menemukan cara untuk menguranginya. Rasa sakit itu sudah hampir tak tertahankan baginya. Dia harus segera memikirkan cara lain agar dia bisa berhenti sejenak lalu melanjutkannya di lain waktu. Tetapi dia tidak menginginkan hal itu. Aku akan berangkat latihan besok. Sudah lama dilatih, kata Wira. Dia sudah terbiasa melatih tubuhnya dan akhir-akhir ini dia fokus sepenuhnya pada kultivasi. Dia agak melewatkannya. Wira lalu menghentikan peredaran darahnya dan pergi tidur. Dia akan bangun pagi-pagi besok untuk menjalani sesi latihan yang panjang.